Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat kesimpulan dari teks dan pembicaraan. Membuat kesimpulan dari teks. Pada umumnya, kesimpulan merupakan sebuah kalimat yang disampaikan dari beberapa ide pemikiran dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan dapat diperoleh dengan menggunakan dua langkah, yaitu deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf, kemudian dijabarkan dengan beberapa kalimat penjelas yang berada di bawahnya. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Jadi diuraikan dahulu gagasan penjelas dalam beberapa kalimat penjelas, baru menuju ke gagasan utamanya. Cara membuat kesimpulan dari teks. Pertama, membaca teks. Dalam membuat kesimpulan harus membaca teks asli untuk dapat mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Tentukan kalimat utamanya, di mana kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Biasanya kalimat utama terdapat di awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar menjadi sebuah kesimpulan. Kriterianya yaitu kesimpulan berupa hasil analisis terhadap teks atau paragraf yang sudah dibaca. Kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Kesimpulan yang berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Langkah-langkah membuat kesimpulan dari sebuah pembicaraan atau percakapan. Pertama, mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan. Kedua, menafsirkan pokok pembahasan. Ketiga, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Keempat, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. Kelima, menyampaikan kembali isi informasi yang telah ditulis secara jelas dan runtut. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, berisi pokok pembicaraan. Keempat, gunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Kelima, bandingkan dua hal yang berbeda, namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. Keenam, tidak berbelit-belit. Dan ketujuh, berupa fakta yang jelas. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan kesimpulan dari sebuah teks, pertama kali adalah bacalah teks dengan seksama. Mari kita baca bersama-sama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contoh penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Setelah membaca dengan cermat, dengan seksama, kemudian tentukan apakah paragraf ini kalimat utamanya berada di depan atau di belakang. Bila kalian menemukan pokok utama atau gagasan pokoknya ada di awal, paragraf ini bersifat deduktif. Tapi sebaliknya, bila ada di terakhir paragraf, berarti paragraf ini jenisnya adalah paragraf induktif. Nah, untuk paragraf ini dapat kita lihat gagasan utamanya berada di awal paragraf. Kita tandai. Ya, setelah mengetahui jenis paragrafnya, di sini paragraf deduktif.
Kita lihat ke kalimatnya. Kita lalu tentukan ide pokok dari paragraf ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Pertama kita tandai subjeknya, di sini ada jagung. Kemudian ada inti dari ide pokoknya, di sini objeknya ada makanan pokok. Kemudian ada keterangan tempatnya. Jadi satu kalimat yang panjang ini kita simpulkan, perkecil dulu menjadi ide pokok. Bisa kita salin. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, setelah ide pokoknya ditemukan, barulah kita membuat kesimpulan. Dari ide pokok ini semakin disingkatkan lagi, disimpulkan lagi, maka kita bisa tahu kalau jagung sangat penting di Indonesia. Nah, seperti itulah tadi langkah-langkah menemukan kesimpulan dari sebuah teks. Oke, itulah tadi penjelasan tentang membuat kesimpulan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.